Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu di UPT SMB Negeri 1 Pindrang, di sekolah kita tercinta. Saya mengucapkan banyak terima kasih secara pribadi karena telah meluangkan waktunya untuk hadir membersamai kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang kegiatan kita pada hari ini akan membawa ibadah dan akan ada yang akan dipetik nantinya untuk ke depannya. Hari ini insya Allah saya sendiri akan mengadakan agenda diseminasi budaya positif di sekolah kita di UPT SMB Negeri 1 Pindrang. Namun untuk rangkaian acara mungkin sebelumnya kita melangkah ke acara inti. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan atau sepatah dua kata untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan dengan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan karunia hidayah dan taufiknya serta kesehatan sehingga kita masih mampu beraktivitas sampai saat ini. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kegiatan kita ini adalah kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di mana diseminasi itu sendiri adalah memperoleh informasi dan akan timbul kesadaran sekaligus menerima dan memanfaatkannya. Jadi saya harap kepada rekan-rekan sekalian dalam kegiatan penerapan budaya positif di sekolah kita ini yang dibawakan salah satu teman kita, Ibu Hastuti, CGP Angkatan 10 Kota Kabupaten Pindrang, diharapkan rekan-rekan sekalian menyimak sehingga nantinya bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Kita ketahui bersama bahwasanya sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung berkembangnya peserta didik. Seorang guru harus menguasai dan mengusahakan menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid kita. Jadi kegiatan ini kegiatan pembiasaan untuk anak-anak peserta didik kita. Mungkin biasa kita lakukan, akan tetapi lebih untuk mengetahui apa itu dan seperti apa, bagaimana saatnya kita mendengarkan pemaparan dari rekan sejawat kita. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama, mendengarkan dengan seksama rekan kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada
Pindrang. Jadi sesuai dengan namanya Bapak Ibu, diseminasi yang telah dijelaskan juga dari sama Bapak. Diseminasi itu cara untuk menyebarluaskan informasi dengan harapan teman-teman atau orang-orang yang berada di dalamnya muncul ada kesadaran dan kemauan untuk berubah setelah keluar dari forum ini. Nah, sesuai dengan namanya lagi, budaya positif. Budaya positif ini juga sering di Bapak Ibu kita laksanakan di kelas masing-masing. Salah satunya itu pembuatan keyakinan kelas yang nanti akan saya jelaskan di sini. Kalau saya bilang mungkin keyakinan kelas mungkin tidak terlalu ini kita paham, tapi kalau saya bilang tata tertib kelas mungkin kita paham. Tata tertib kelas itu pasti ada di kelas-kelas, tak semua. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, bolehnya begini, bolehnya begitu. Ada banyak dan nanti akan dijelaskan di sini tata cara pembuatannya dan sebagainya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita sedikit merilekskan dulu suasana. Ini bukan bagian dari ice breaking, tapi hampir mirip dengan ice breaking karena akan ada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan membagikan kertas sticky note ini dan Bapak Ibu akan berpasang-pasangan, ya, duduk berpasangan. Nanti mungkin ada yang ganjil ya, ada yang ganjil, duduk berpasangan. Jadi ada yang berperan sebagai A. Oh ya, berarti Pak Mus tetap dengan pasangannya, Ibu Tini dengan Ibu Halimah. Oke. Nah, di sini seperti Bapak Ibu lihat ada nanti yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Jadi si A di sini, si A nanti kita saling membagi ya, siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Si A nanti di sini tugasnya silakan tuliskan satu benda atau keinginan tak atau benda kesayangan tak, dituliskan saja, tidak usah bendanya betul, tapi dituliskan saja apa dalam satu kata. Kemudian genggam erat-erat di kepalan tangan tak, ini untuk A. Genggam erat-erat. Nah, tugasnya si B nanti di sini silakan ini si B ini berusaha untuk membujuk si A supaya mau membuka tangannya dan memperlihatkan apa isinya di dalam. Paham ya? Dipaham ya? Jadi terserah si A, terserah si B di sini. Ada di sini si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari si A uang supaya mau membuka tangannya di si A. Ya, pokoknya berusaha ini si B supaya ini, dan si A silakan tetap pada pendiriannya atau tergoda untuk membuka tangannya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon izin saya bagikan stiker note-nya. Silakan dituliskan apa satu kata benda yang Bapak Ibu sayangi. Ya, silakan dibagi yang mana A, yang mana B. Silakan sih. Terus kita di sini. Oh iya, Mas nggak tahu. Tapi Ibu Halimah. Tidak yang tadi. Asal ada yang menulis. Ya, silakan yang memegang kertas itu adalah si A, dan si A silakan tulis satu benda yang merupakan benda kesukaan tak sekali atau satu yang menjadi cita-citakan. Genggam erat-erat di kepala tangannya. Kemudian
prinsip, tapi ada kalanya ketika seseorang berusaha keras dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, bolehlah prinsip itu kita hilangkan supaya kita tidak terkesan egois, karena ada seseorang yang sangat membutuhkan sesuatu dari kita. Oke, terima kasih banyak. Apresiasi saya sebesar-besarnya. Masih ada Pak Mus? Kalau saya jangan mudah tergoda oleh rayuan. Jawabannya dari hati. Karena sesuatu ada yang bisa dinegokan, ada yang tidak bisa. Iya. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, alhamdulillah ada 4 versi. Iya. Berarti Pak Mus ini sosok yang tidak mudah tergoda ini. Berarti bisa dibaca di luar sana, Ibu. Bisa terbaca di luar sana. Oke, ya alhamdulillah ada 4 versi jawaban tadi dan semuanya berbeda-beda dan semuanya tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Namun di sini yang mau saya jelaskan adalah terkait dengan apa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, yang sebenarnya tadi yang kita laksanakan itu menggenggam kertas itu adalah teori kontrol. Ya, teori kontrol yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimanapun terjangannya dari luar, entah dia dengan lembut, entah dia dengan kasar, entah dia dengan bukan iming-imingan uang. Kalau kita kan tidak mau untuk memberikan sesuatu itu kan kontrolnya ada di kita sendiri. Ya, jadi di sini bisa kita saksikan bersama teori kontrol itu ada 4 atau ilusi kontrol itu ada 4 bagian di sini. Sebenarnya ilusi. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kadang-kadang kita itu kalau misalnya ada anak atau siswa yang berbuat kesalahan, kita kan pasti memberikan penguatan positif. Tidak boleh begitu, nah dimarahi Allah itu, nah lihat Tuhan itu akan berdosa di itu kan semuanya adalah penguatan positif. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata hal itu juga kalau bisa tidak digunakan di sekolah. Karena kenapa? Ternyata hal ini bisa terdoktrin anak-anak bahwa saya akan terus berpegang kepada kata-katanya guru. Jadinya apa? Outputnya apa? Siswa ini tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri karena gurunya yang lebih memegang kontrol atas dirinya. Di situ mananya. Kemudian ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi biasa itu kalau dikasih masukan siswa tak merasa bersalah nih, dan pikiran kita bahwa semakin kuat karakternya ini nanti anakku. Ternyata itu juga salah. Kalaupun kita memberikan kritikan atau masukan kepada anak kita itu mungkin seporsinya saja, tidak boleh terlalu banyak dikritik anak-anak. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sama juga secara garis besarnya. Orang dewasa itu biar orang dewasa, biar orang anak-anak, perempuan, laki-laki itu tidak bisa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kembali lagi yang memegang kontrol untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi seperti tadi, ada yang menggoda dengan uang 100.000, ada yang menggoda dengan apapun itu. Kalau kita punya prinsip, kita yang memegang kontrol diri kita sendiri. Mau memberikan berarti silakan buka tangan, tidak mau memberikan berarti tidak membuka tangan. Nah kemudian saya lanjut di berikutnya. Jadi Bapak Ibu ada dibilang nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini jelas Bapak Ibu ya. Ada 3 sebenarnya di sini dan mungkin sebenarnya masih banyak yang lain. Cuman di sini yang lebih ditekankan kalau saya mau gambarkan secara garis besarnya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang dibilang kayak misalnya kesehatan, kebersihan, tolong menolong, menghargai orang lain, dan inilah bahasa tata tertib sebenarnya. Jadi di tata tertib yang biasa kita bikin itu misalnya dilarang membuang sampah pada sembarang tempat. Itu kan masuk di mana itu? Masuk di kebersihan. Jadi bisa saja di tata tertib kita nantinya bisa dimasukkan menjaga kebersihan. Tidak usah lagi disebutkan membuang sampah pada tempatnya. Itu bukan bahasa nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang ada dalam bahasa tata tertib sebaiknya kita
kebajikan universal yang ada di atas. Jadi ada kesehatan, kayak misalnya membuat sampah pada tempatnya juga kan masuk di kesehatan. Ya, kalau misalnya ini kan tidak banyak nyamuk, kalau tidak banyak sampah yang berserakan. Nah, berikutnya teori motivasi. Jadi di sini ada juga teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, kami sudah mempelajari 3 bentuk teori motivasi yang ada pada dalam diri seseorang. Yang pertama itu ada orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan seperti apa ini penjelasannya. Ada juga orang yang memiliki motivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau dihargai, mau mendapatkan imbalan, makanya berbuat baik. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling, kalau bisa inilah yang kita miliki sebagai seorang guru, kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ini bagus untuk diri saya dan ini bagus untuk halayak ramai, itulah motivasi yang paling bagus. Jadi kita tidak berbuat sesuatu itu untuk karena takut ke hukum, karena takut ke mau dapat penghargaan, itu kalau bisa tidak dipakai. Nah, kemudian saya mau tanya Bapak Ibu, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Ada yang bisa menjelaskan apa motivasi kita ikut di sini? Karena mungkin ada yang bilang, oh karena disuruh Ki, begitu. Kan beda-beda motivasinya orang. Ada yang bisa memberikan satu gambaran motivasinya? Ayo, iya Ibu Grace, sampai. Ya, terima kasih kepada yang diberikan kepada saya. Waiting for connection. Motivasi untuk ikut di sini adalah pertama, yang tadinya kita tidak tahu, maka kita melibatkan diri di ruangan ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Kan tadinya kita tidak tahu, tapi kita terlibat di sini bahwa seperti itulah yang sebenarnya yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, jawabannya sangat mengesankan sekali. Jadi mungkin ada informasi yang akan didapatkan di sini, itulah yang menjadi motivasinya Ibu Kris untuk mengikuti kegiatan ini. Masih ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, apa motivasinya? Ada yang bilang disuruh, karena disuruh ke sini jadi ke sini kan? Ada Ibu Tuti, oke. Silakan, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya mengikuti kesempatan yang Ibu Hasuti bawakan, yaitu untuk menambah wawasan saya agar bisa saya juga terapkan lebih baik lagi kepada siswa saya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Karena memang pengimpasan yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini adalah imbasnya ke siswa tak semua masing-masing. Jadi ke siswa tadi nanti semua ini pengimbasannya. Nah, kemudian terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu, tanggapannya. Nah, sekarang ini ada satu contoh kasus. Saya mau minta pendapatnya lagi nanti Bapak Ibu ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini satu contoh kasus. Jika misalnya di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan harus datang tepat waktu guru di sekolah, dan tidak ada surat teguran, kalau kita terlambat tidak ada di surat tegurannya, dan tidak ada juga atasan atau orang lain yang memberikan penghargaan kepada kita ketika kita datang cepat, apakah Bapak Ibu masih rela dan ikhlas untuk datang tepat waktu di sekolah? Coba silakan dikemukakan pendapatnya. Ada Ibu Ana. Oke, terima kasih. Kalau dari soal yang di atas, menurut alasan saya
akan datang insya Allah tepat waktu. Ada dan tidak ada pimpinan, ada dan tidak ada aturan tertulis, ada dan tidak ada penghargaan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Saya harus datang tepat waktu. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Dan itulah memang yang diharapkan. Walaupun mungkin misalnya tidak ada SP ketika kita datang terlambat, tidak ada teguran dari atasan ketika kita terlambat, tidak ada penghargaan ketika kita datang tepat waktu, itu tetap harus kita datang. Dan semuanya kayaknya teman-teman akan paham dengan hal ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perubahan positif nantinya bagi kita semua. Nah, kemudian kita ice breaking dulu, jangan sampai mumet-mumet ini kepala. Jadi ice breakingnya di sini ada di sini tulisannya 1, 2, 3. Tapi cluenya teman-teman masih cluenya mudah-mudahan teman-teman belum pernah mendapatkan ini ya. Jadi saya tidak cluenya masih dengan clue yang sama. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Itu cluenya. Ya. Nah, karena di sini ada tulisannya 1, 2, 3 ya. Jadi saya pakai tangan saya, perhatikan tangan saya dan perhatikan pertanyaannya ya. Kan teman-teman tahu yang ini 1. Kalau yang ini 2, kan? Nah, yang ini 3. Kan? Yang ini 1. Kalau yang ini 2 kan? Nah, kalau yang ini 3. Nah, kalau yang ini 1. salah. 3. 3. Ayo bangun. Perhatikan pertanyaannya. Cluenya ya. Ini kan 1. Kalau yang ini 2, nah yang ini 3. Nah, kalau yang ini 3. 3. Ada yang sudah bangun. Masih ada yang tidur. Ayo konsen. Nah, yang ini berapa? 2. 3. Berapa? 4. Salah. Kalau yang ini berapa? Yang ini berapa? 3. 3. 3. Oke, saya ulang ya. Perhatikan pertanyaannya, perhatikan cluenya. Yang ini 1. Kalau yang ini 2. Nah, yang ini 3. Ya. Kalau yang ini 3. salah. 1. Salah. 4. 2. Masih ada yang tidak paham. Oke. Masih ada yang tidak paham. Oke. Mudah-mudahan yang ini pahami. Saya ulang lagi. Yang ini kan 1. Kalau yang ini 2. Nah, yang ini 3. Kan? Kalau yang ini 3. 2. 3. Tidak boleh dicatat. Yang ini 1. Kalau yang ini 2. Nah, yang ini 3. Jadi kalau yang ini 3. 2 betul ya, 2. Yang betul. Oke, sudah bangun, sudah melek semua. Coba terakhir ini, sudah seragam ke jawabannya. Yang ini berapa? 1. Betul. Ada yang belum paham? Ya, saya bocorkan ya, supaya siapa tahu di luar sana bisa dikasih editing orang seperti ini, bisa diajarkan. Oh, masih mau terakhir. Nah, ini terakhir. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Coba di 1. Yang ini berapa? 1. Kalau yang ini berapa? 2. Nah, yang ini berapa? 3. Perhatikan pertanyaannya. Yang ini 1. Jadi ketika saya mau menggunakan kata tanya yang ini berarti 1, Bu. Kalau
Ya, silakan mengemukakan pendapat siapa? Antara peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama. Betul atau tidak ini pernyataan? Betul. Ada yang bilang betul, ada yang bilang salah. Supaya kita bisa bandingkan nanti jawabannya. Ada yang bilang salah? Antara peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah dua hal yang sama. Tidak sama, Bu. Berarti alias salah. Ada yang bilang betul, ada yang bilang tidak betul. Ya, dari katanya saja beda deh. Satu peraturan, satu keyakinan. Kalau kelas apa kan? Tadinya Bu, saya nggak bilang tidak sama. Kalau saya peraturan adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan kapan tidak ada berbeda hukumannya. Kalau sesuatu keyakinan yang penting kita yakini boleh kita laksanakan. Sekalipun tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada hukuman yang mengikat, itu yang membedakan. Oke, satu pendapat. Saya juga dong. Oke, silakan. Peraturan kelas dan keyakinan kelas dari awal sudah dijelaskan sama pemateri. Itu adalah hal yang sama. Saya nyimak tadi. Oh, mungkin ini tadi bilang keyakinan kelas ini adalah hal hal yang baru. Tapi sebenarnya sama dengan peraturan kelas. Dan saya kalau nyimak dari pemateri tadi. Tapi kalau seandainya tadi tidak dijelaskan, saya akan mengatakan beda. Kalau menurut saya peraturan itu secara tertulis, kadang keyakinan itu tidak perlu ditulis gitu. Oke, Masya Allah pendapatnya semua sangat kritis sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, pada dasarnya kedua hal ini adalah mungkin adalah hal yang sama, tetapi mereka adalah dua hal yang berbeda. Dalam dunia pendidikan, dua hal ini adalah jelas-jelas dua hal yang berbeda. Jadi, izin saya jelaskan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan Bapak Ibu lahirnya itu dari atas ke bawah. Maksudnya adalah kita sebagai guru semau-maunya kita membuat aturan-aturan kelas bahwa oke, anak-anak tidak boleh dipakai sepatu selain warna hitam ya. Itu dari guru semua. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan itu lahir dari bawah ke atas. Artinya apa? Segala sesuatu yang diyakini bersama dengan seluruh peserta didik itu yang diyakini menjadi satu keyakinan di dalam kelas. Jadi caranya membuat keyakinan kelas itu adalah kita kumpul dulu peserta didik kita untuk membuat apa-apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kemudian kita kumpulkan itu pendapatnya peserta didik kita nantinya. Dan akan disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, saya lanjut. Mungkin di sini keyakinan kelas, pembentukan keyakinan di sekolah itu yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi seperti yang saya bilang tadi, keyakinan kelas itu bahasanya adalah bahasa universal yang tadi. Ada kata-kata tadi nilai-nilai kebajikan universal, itulah bahasa keyakinan kelas. Ya, tidak sama dengan peraturan tadi, dilarang membuang sampah. Itu kan masuk dalam bahasa universalnya adalah kebersihan atau kesehatan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal lain tadi yang saya jelaskan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang penting. Kalau didik kita tak tertib di kelas Bapak Ibu, sebisa mungkin jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Yang kayak misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau bisa itu diubah menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya diubah? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat positif. Jangan kita menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang atau tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Itu kan bisa diubah menjadi kalimat positif, menghargai orang lain. Bahasa universalnya. Ya, jadi tadi ada banyak tadi itu bahasa-bahasa universal yang bisa diadopsi. Nah, kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak karena memang itu bahasa universal. Misalnya bila memiliki bahasa universal saling menghargai di dalam kelas, itu kan sudah banyak cabang-cabangnya kalau bisa dipikir-pikir. Misalnya angkat tangan ketika mau keluar kelas, misalnya izin ketika mau berbicara, itu kan bagian dari menghargai orang lain. Ya, jadi bisa saja bahasanya satu, tapi maknanya di situ bisa banyak. Ya, teman-teman. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harusnya diperhatikan kebutuhan sekolah. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu tadi yang saya bilang, keyakinan kelas itu hadir dari peserta didik. Peserta didiknya yang meminta
kalau misalnya di sekolah lain, ya di sekolah umum yang lebih bisa diajak komunikasi siswanya, ini bisa diterapkan. Kemudian saya lanjut lagi. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kemudian nanti kita praktekkan ini ya teman-teman. Nah ini prosedurnya ada, ini sebenarnya poin 4 ini 4, 5, 6, 7 sambungan dari yang sebelumnya. Nah untuk membuat keyakinan kelas mari kita praktek tipis-tipis. Ceritanya ini teman-teman posisikan diri sebagai siswa ceritanya, dan apa yang sebenarnya yang ada dalam kepalanya teman-teman, keyakinan apa yang bagus dimasukkan di dalam kelas. Misalnya ada yang bilang tidak boleh ribut di dalam kelas, tidak boleh saling mengganggu, silakan dituliskan ya. Jadi saya bagikan lagi kertasnya, saya bagikan lagi nanti kertas sticky note. Silakan tulis Bapak Ibu, satu orang satu keyakinan kelas yang Bapak Ibu yakini. Misalnya Ibu Titi mau bilang dilarang membuang sampah, silakan tulis. Ibu Ida mau bilang dilarang mengganggu teman yang lain, boleh ya. Silakan, pokoknya apa-apa yang tidak boleh ceritanya dilakukan di dalam kelas, silakan Bapak Ibu tuliskan. Dilarang bersuara, rasanya ya boleh. Silakan dituliskan satu saja yang ada di kepalanya teman-teman yang bisa menjadi keyakinan kelas atau tata tertib di dalam kelas lah. Karena mungkin keyakinan kelas belum terlalu umum yang ada di kepala, tapi kalau saya bilang tata tertib mungkin Dilarang datang terlambat, misalnya. Tuliskan satu keyakinan kelas, yang kamu yakini yang tidak boleh ceritanya dilakukan di kelas, tidak boleh ganggu teman, yang bisa nantinya menjadi tata tertib atau keyakinan untuk semua yang ada di kelas. Boleh kita kasih masuk. Nanti akan disaring. Kalau sudah selesai, mohon perkenannya Bapak Ibu untuk menempelkan di papan tulis. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, mari kita saya bacakan yang menjadi curahan hatinya Bapak Ibu yang sekarang simbolisnya adalah sebagai seorang siswa. Nah, ada yang menuliskan tidak boleh mengganggu teman, ya. Kemudian ada dilarang ribut di kelas. Kemudian dilarang mengganggu teman. Ada dilarang mengambil barang teman tanpa izin. Jangan makan bekal dalam kelas. Tidak boleh berbicara atau berdiskusi saat jam pelajaran berlangsung, oke. Dilarang makan dan minum di dalam kelas, oke. Tidak boleh tarik roknya ibu sementara dilarang tarik roknya ibu, ya. Aduh, siswa dilarang melapor kepada orang tua yang tidak. Saya tahu orang ini, tidak tulisannya tapi saya tahu orang ini. Dilarang ganggu teman saat lagi belajar atau jam pelajaran. Tidak boleh memukul teman. Nah, secara garis besar ternyata Bapak Ibu di sini yang Bapak Ibu tuangkan secara garis besarnya adalah saling menghargai di dalamnya, ya. Dan ada juga nilai kebajikan, kebersihan.
saling menghargai. Saling menghargai sudah masuk di semua ini. Dilarang ribut di dalam kelas, dilarang mendorong temannya, dilarang mengganggu temannya, dilarang menarik rok gurunya, dilarang melapor yang tidak-tidak. Ya, jadi itu masuk dalam kategori menghargai, saling menghargai. Jadi itu tadi Bapak Ibu, bahasa kata tertib tidak usah terlalu panjang-panjang dan tidak usah terlalu ini. Cukup bahasa universal yang digunakan, itu bisa. Walaupun mungkin agak ribet kalau kita mau terapkan di sekolah, tapi biar bagaimana siswa kan tidak bisa membacanya. Ada sebagian besar yang tidak bisa membaca, jadi tidak apa-apa kita terapkan yang seperti ini di kelas nantinya. Nah, kita sudah mempraktekkan tadi keyakinan kelas. Jadi nanti begini juga nanti di kelas Bapak Ibu, nanti kan insya Allah tahun ajaran baru akan pegang di kelas baru nantinya, akan ada tanggung jawab terbaru. Dan sebelum memulai pelajaran silakan Bapak Ibu bikin masing-masing keyakinan kelas masing-masing di kelas. Caranya bagaimana? Seperti ini tadi, kasih kertas siswa atau biarkan mereka menuliskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh versi mereka. Kemudian kita diskusikan sama-sama akan menjadi atau terbentuk nantinya satu keyakinan kelas yang bisa diyakini bersama-sama di warga kelas tak. Oke. Nah, sekarang berikutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya tanpa kita sadari Bapak Ibu ada 5. Setiap hari, bahkan hampir setiap hari ini selalu mau makan bekalnya. Sorry, cek per cek ternyata mungkin tidak bawa bekal. Sarapan di rumahnya ternyata tidak cukupi, makanya masih lapar. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya dalam hal bertahan hidup. Ada siswa sedang berlaku nakal senakal-nakalnya di sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata dia tinggal sama neneknya. Dia kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi kebutuhan yang sedang dia penuhi dalam hidupnya itu adalah rasa kasih sayang dan diterima. Ada juga anak-anak suka sekali ganggu temannya ketika belajar. Setelah ditelusuri, ternyata anak ini dia butuh pengakuan bahwa dia adalah orang hebat, mau dibilangin hebat. Jadi dia kebutuhan yang sedang dia mau penuhi dalam hidupnya itu adalah penguasaan. Ada juga anak-anak misalnya lagi belajar matematika, ternyata dia asik menggambar di belakang, dicek, di konseling ini anak ternyata ini anak mau bebas sesuai dengan jiwanya dia jiwanya mau menggambar, akhirnya dia butuh kebebasan untuk menggambar. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, ini ya ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kita ice breaking dulu kalau mengantuk ice breaking hitam hijau ya. Jadi di sini hitam hijau bukan lagi bukan lagi perhatikan pertanyaannya, tetapi Bapak Ibu minta berhadapan lagi, boleh? Bisa berdiri. Ayo semangat, bisa berdiri. Kita ice breaking berdiri, saling berhadapan. Berarti Ibu Firda dengan Ibu ini. Iya sini. Gak bisa ternyata. Nanti Ibu Ana sama saya. Tidak dengerin kan instruksi ya Bu. Oke, silakan berhadapan dan tangan kanan masing-masing sama seperti kalau mau berjabat tangan sama teman, tapi berjauhan. Berhadapan begini tabek. Ya, seperti ini. Kasih jarak, tapi kayak mau bersalaman, kasih jarak. Oke, kasih jarak. Nah, silakan bagi teman, ada yang sebagai hitam, ada yang sebagai hijau. Ada yang sebagai hitam, ada yang sebagai hijau. Silakan bagi. Yang mana hitam, yang mana hijau? Hijau, hitam. Ingat namanya masing-masing. Oke. Sekarang saya kasih instruksinya. Apapun yang saya katakan, mau saya bilang hitam atau hijau, yang saya sebutkan namanya, silahkan berusaha untuk memukul tangan temannya yang tidak saya sebutkan.
Tapi ada guru yang berlaku seperti itu. Tapi ada satu di sini yang betul-betul harus diberlakukan oleh guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Ini maksudnya sebagai pemantau. Ada kesalahannya siswanya, nah maafkan, kemudian memberikan kesempatan sementara dia pantau. Ini anak kebetulan juga berubah. Dia pantau dalam hal itu. Kemudian ada bilang menghukum, bikin sedikit kesalahan siswanya, hukum lagi di lapangan. Nah, itu namanya guru sebagai penghukum. Kemudian ada dibilang sebagai manajer. Jadi manajer ini ada prosedur-prosedur yang akan dilewati oleh guru sebagai seorang manajer. Dia akan mencari tahu dulu apa alasannya ini anak, kemudian memberikan penguatan bahwa ini salah, kemudian mengembalikan kepada keyakinan kelas. Ada tidak yang dia langgar dari keyakinan kelas yang telah dibikin sebelumnya. Itu sebagai manajer. Kemudian sebagai teman, dia kayak memposisikan dirinya sebagai teman sehingga tidak ada solusi-solusi yang didapatkan, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada juga guru kalau bikin kesalahan siswanya, dia jor-joran, kamu begini, bla bla bla, sehingga membuat anak ini merasa bersalah. Jadi dari penjelasan yang tadi, yang mana yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh seorang guru? Posisi apa yang baiknya dimiliki oleh seorang guru? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Di antara kelima ini tadi sudah dijelaskan satu-satu ya. Ada sebagai penghukum, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer, ada guru sebagai teman, ada juga guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dari kelimanya ini yang mana yang bagusnya dimiliki oleh seorang guru? Ada? Teman ada. Tadi yang saya jelaskan dulu, sebagai teman dia kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa ketika berbuat salah, dan kadang-kadang tidak ada solusi karena dirangkul betul ji. Kadang-kadang tidak ada solusi. Jadi itu juga kurang efektif diberlakukan. Ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kalau ibu pemantau karena memantau apakah ini anak berubah atau tidak. Ada yang sebagai manajer karena tadi sesuai penjelasan saya. Dan memang inilah yang diharapkan kita sebagai seorang manajer, ya, yang nantinya akan diterapkan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini nih yang selalu ditekankan. Apa yang sadari Bapak Kepala Sekolah, Pak Faruk sering menyebutkan yang namanya restitusi. Setiap pertemuan itu kadang-kadang selalu Bapak sebutkan restitusi. Nah, ini dibilang segitiga restitusi. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, ketika ada siswa yang membuat kesalahan, pakai ini rumus segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pasti contohnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa Jina, kali ini mungkin ibu maklumi. Ibu juga pernah mau makan di rumah, ternyata belum dimasak nasi ibu, salah ibu. Itu bisa dikasih bayangan ke anak-anak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ini masuk dalam posisi menstabilkan identitasnya anak-anak. Nah, kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini tanyakan alasannya. Kok bisa nak pukul temanmu? Kenapa bisa? Pasti kamu punya alasan kenapa bisa pukul temannya. Begitu ya, ditanyakan. Bayangkan saja sekali. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena sudah ada keyakinan kelas yang dibikin sebelumnya, tanyakan kembali ke anak-anak. Nah, dengan kamu memukul temanmu, apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Jelas ada kan? Ya itu tidak saling menghargai antara temannya, karena mungkin dia pukul temannya, mungkin dia apa temannya. Tapi sebagai seorang guru kita harus tahu dulu apa motifnya ini anak-anak berlaku seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, mungkin akan sulit mungkin diberlakukan untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus karena komunikasinya terkesan satu arah ji. Kita dia kebanyakan berbicara karena anak-anak tak ini ya kita tahu keterbatasannya seperti apa. Tapi tidak ada salahnya ketika kita ingin memperbaiki diri sebagai
saya buat di kelas kemarin. Dan ini sudah saya kumpulkan di YouTube menjadi tugas saya berikan subtitle supaya orang-orang bisa mengerti bahasanya anak-anak umum. Ringan. Tidak pakai jari. Pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Lisa dan yang mana di antara contoh kasus ini yang merupakan kalimat-kalimat pertanyaan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Joko. Dan Pak Joko ini sebenarnya dia melakukan posisi kontrol sebagai apa? Apakah dia sebagai teman, apakah dia sebagai pemantau, apakah dia sebagai manajer, kemudian apa kerjaan gue? Ya silakan Bapak Ibu nanti menelaah. Jelas tulisannya? Atau saya bacakan ini supaya jelas. Nah, Pak Joko ini mengatakan, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, si Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam setengah pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah lempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, Pak Joko katakan lagi, kalian main lempar-lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, kata mereka dengan wajah sedih dan muka menunduk. Nah, Pak Joko katakan lagi, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kata Adi, kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Tapi, kata Pak Joko, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Kemudian Pak
sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, kata Mario. Nah, kata Adi menghormati orang lain dan ini tadi kata tertib yang mereka langgar menurut mereka. Nah, Pak Joko mengatakan kalian berdua ingat dengan baik ya dengan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main melempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kata mereka tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, kata mereka. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah di sini Pak Joko dia berlaku sebagai apa? Teman kah? Manajer kah? Apalagi kita supaya diselesaikan di masalah. Iya. Dan ada segitiga restitusi yang dijalankan oleh Pak Joko. Jadi caranya dia adalah menstabilkan identitas dulu. Semua orang bisa berbuat salah. Ada tadi di sini. Nah ini dia. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ini adalah menstabilkan identitasnya ini anak-anak supaya mereka tidak terlalu terpojokkan. Kemudian di sini keyakinan kerasnya yang ada di sini. Iya ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Dan di situ ada proses mengingatkan kembali apa yang telah kita sepakati di dalam kelas. Ya, oke. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa menelaah dengan cermat ini dan bisa mungkin diberlakukan di sekolah tak. Tidak asal-asalan bikin kesalahan siswa tak. Begitu memang kau nakal memang. Itu kan tidak boleh kita sebagai seorang guru. Jadi ada proses kita bisa terapkan yang namanya segitiga restitusi. Cari tahu dulu, stabilkan dulu identitas
Lisa, kenapa Dita nangis? Lukisannya bagus, cantik, kenapa nangis? Dia bohong. Oh, kamu lihat dia bohong. Jadi dia bohong mereka. Oke, Dini, Lisa ikutin sini ya. Oke, Dini duduk, Lisa juga duduk. Ibu mau tanya, ini ya, Dini sama Lisa bambu temannya itu salah, ya? Salah. Tidak apa-apa berbuat salah, tapi kalian harus tahu apa konsekuensi ke depannya. Nah, nanti dihukum seperti ini ya, itu tidak boleh, ya? Oke? Ini kalian kan salah, gabung teman itu tidak boleh, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibikin, ya? Oke? Nah, kalian kan tahu kita sama-sama kemarin bikin kesepakatan, ya? Sama-sama ibu sama kalian bikin kesepakatan kelas checklist. Kalian oke, ya? Dan besok tidak boleh lagi. Nah, oke? Jadi bagaimana? Kenapa nangis? Ini gimana? Kenapa? Tidak ada alasan. Oke. Tapi nanti minta maaf ya sama Riba. Minta maaf. Oke, Riba sini.